Makan bergizi gratis adalah langkah strategik seperti yang sering disampaikan oleh Pak Presiden, dan beliau kalau kita lihat dari tipe kepemimpinan, next slide, itu beliau sudah masuk ke dalam tahap di mana beliau menjadi brilliant commander, di mana brilliant commander ini adalah seseorang pemimpin yang sudah memikirkan human resource development. Dan ini penting sekali karena Indonesia masih tumbuh 6 orang per menit, 3 juta per tahun, dan masih akan tumbuh mencapai 324 juta di tahun 2045. Dan bukan pertumbuhannya yang dipermasalahkan, tetapi berasal dari mana pertumbuhan penduduk di Indonesia, yang kita tahu bahwa penduduk Indonesia mayoritas tumbuh atau lahir dari orang tua yang pendidikannya 9 tahun. Dan oleh sebab itu makan bergizi ini sangat penting karena 60% anak Indonesia tidak punya akses terhadap menu dengan gizi seimbang. 60% dari mereka hampir tidak pernah minum susu. Jadi tidak heran kalau baru pertama kali minum susu ketika ada program ini. Dan saya sebagai Kepala Badan Gizi memang mendapat tugas yang luar biasa karena Pak Presiden pada sidang kabinet yang pertama saja sudah menyampaikan mempertaruhkan kepemimpinannya untuk program ini agar berjalan, dan saya agak deg-degan karena kalau program ini tidak berjalan maka kepemimpinan beliau lah yang dipertaruhkan. Alhamdulillah sekarang sudah berjalan 1 tahun, dan kemudian mulai mendapat pengakuan dari rekan sejawat saya, ahli ekonomi dari IPB yang tadinya skeptis dengan program makan bergizi. Akhirnya beliau sekarang melihat bahwa MBG ini merupakan pendekatan ekonomi baru dalam pembangunan di Indonesia. Belum pernah ada ekonomi di Indonesia yang mendorong pertumbuhan produksi dan sekaligus menjamin pembelian. Jadi ini sudah mulai terlihat, dan Axel van Trossenberg dari World Bank mengatakan investing in nutrition is a smart economic. Jadi menurut saya ini kebijakan yang sekarang diambil merupakan kebijakan yang luar biasa, dan kita lihat bahwa Badan Gizi sekarang berperan dalam 2 hal. Yang pertama, meng-create demand, karena yang diberi makan sama, tetapi makanan yang diberikan kepada penerima manfaat adalah bukan makanan yang mereka biasa makan. Biasanya mereka mungkin tidak makan telur 2 kali seminggu, mungkin juga tidak makan ayam 2 kali seminggu, bahkan di Sukabumi itu ada yang makan daging sapi hanya 1 kali setahun ketika Idul Adha. Sekarang diberikan minimal 3 kali dalam sebulan, sehingga itu meng-create demand dan kemudian sekaligus menjamin pembelian dari seluruh produk yang ada. Sehingga dengan program MBG ini lapangan kerja diciptakan karena satu SPPG membutuhkan 50 orang, kemudian dibutuhkan supplier sehingga tumbuh entrepreneur baru dan produktivitas lokal meningkat. Dan kemudian Badan Gizi memiliki anggaran yang luar biasa. Tahun ini kita sudah dianggarkan 268 triliun dengan dana cadangan 67 triliun, sehingga akan mencapai sekitar 335 triliun. Dan jangan lupa bahwa 93% dari anggaran tersebut itu dialirkan oleh Badan Gizi melalui KPPN langsung ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di setiap SPPG di setiap provinsi, di kampung-kampung, dan uang yang cair kepada mereka rata-rata setiap bulan itu hampir 1 miliar, di mana 70% digunakan untuk beli bahan baku, 20% digunakan untuk biaya operasional termasuk gaji relawan, dan 10% diberikan untuk insentif bagi mereka yang kemudian membangun SPPG di setiap lokasi. Jadi dari tabel yang ada berikutnya, next slide. Nah, dari tabel yang ada, ini adalah sebaran SPPG yang ada di setiap provinsi, di mana misalnya Aceh itu sudah ada 608 SPPG, kemudian Jawa Barat itu sudah ada 5.295 SPPG. Itu mencerminkan jumlah uang yang beredar di daerah tersebut kali 1 miliar. Jadi kalau ada 608 SPPG, itu artinya 608 miliar ada di Aceh dalam 1 bulan. Kemudian di Jawa Barat ada 5.295 SPPG, itu artinya ada 5,5
triliun per bulan di Jawa Barat. Sehingga kalau kita lihat di proyeksi uang beredar saat ini 1,5 bulan, itu kita sudah proyeksikan ada 29 triliun uang sudah beredar di masyarakat, dan masing-masing ini dimiliki dan menyebar merata di seluruh provinsi. Hari ini Badan Gizi sudah mencairkan 32,1 triliun, dan belum pernah ada sepanjang sejarah Republik ada sebuah kementerian yang sudah mencairkan 32,1 triliun dalam waktu 1,5 bulan. Dan itu 70% untuk beli bahan baku, 20% untuk bayar biaya operasional, dan 10% untuk memberikan insentif kepada mereka yang melakukan bantuan di dalam program makan bergizi gratis. Dan BPS tahun 2025 sudah memberikan kajian bahwa Rp1 yang dikeluarkan oleh Badan Gizi itu akan menumbuhkan ekonomi kurang lebih 7 kalinya. Ini sama seperti prediksi World Bank, di mana investasi terhadap nutrisi akan memberikan return 23 kalinya, itu pun untuk jangka panjang. Nah, ini basis jangka pendek, kita belum menghitung bagaimana anak sehat menjadi produktif 20 tahun ke depan. Next. Dan jika diperhitungkan terkait dengan rumus PDB, maka rumus PDB itu ternyata sederhana sekali. Konsumsi ditambah investment, ditambah dengan government spending, kemudian ditambah dengan ekspor dikurangi impor. Dan 3 faktor, yaitu consumption, kemudian investment, dan government spending didorong oleh program makan bergizi gratis, di mana dengan adanya makan bergizi gratis, kebutuhan akan telur naik, kebutuhan semua bahan pangan naik, karena untuk 1 SPPG saja, dengan memberi pisang saja, sekali ngasih makan pisang, itu 3.000 pisang. Itu artinya butuh 150 sisir. Kalau dalam tandan berarti 15 tandan, kalau dalam pohon berarti 15 pohon. 1 kali ngasih makan pisang, maka harus ada 15 pohon pisang. Kalau 2 kali seminggu artinya butuh 30 pohon pisang, 1 bulan 120 pohon pisang, 1 tahun 1.440 pohon pisang. 1 hektar ada 1.000 pisang, jadi dibutuhkan 1,5 hektar kebun pisang untuk 1 SPPG. Kalau kita ngasih makan lele, 3.000 lele harus ada dalam sekali makan. Itu artinya harus ada 2 kolam bioflok setiap kali ngasih makan lele. Kalau 1 kali sebulan saja atau 1 kali seminggu, maka kalau 4 kali sebulan maka butuh 32 kolam lele yang harus ada di dalam 1 SPPG. Ketika kita ngasih makan telur, maka 1 SPPG butuh 4 kandang ayam petelur, karena dibutuhkan 3.000, sementara ayam meletakkan telur itu 0,8 per hari, sehingga butuh kurang lebih 4.000 ayam. Dan kalau ayam dipelihara, maka jagungnya pun harus ada. Sehingga program ini betul-betul sekarang menumbuhkan gairah di masyarakat dan membuat petani menjadi berseri, seperti yang disampaikan oleh Pak Amran tadi. Nilai tukar petani sudah naik menjadi 125, dan saya yakin dikontribusikan oleh program makan bergizi gratis. Ternyata program makan bergizi gratis tidak hanya menyasar produk-produk pertanian untuk menjadi bahan baku, tapi juga berdampak terhadap ekonomi lain. Selain sebelumnya, tolong tunjukkan 1 slide sebelum ini. Ternyata dari data AHM, 1 slide sebelumnya, kita melihat angka penjualan motor mencapai 4,9 juta tahun 2025, dan ini terdongkrak oleh program MBG. Kenapa? Karena saya dapat laporan di SPPG itu pegawainya sekarang 60% beli motor. Jadi kalau ada 50 orang kali 60% artinya 30 orang beli motor, sehingga motornya naik. Kemudian juga berdampak terhadap salah satu merek mobil yang sedang beredar di masyarakat dan itu populer, yang selama ini mungkin tidak laku karena 1 SPPG butuh 2 mobil. Kalau sekarang sudah ada 23.000 SPPG, itu artinya dibutuhkan 46.000 mobil jenis itu, dan sekarang termasuk mobil yang sulit dicari. Kemudian juga petani hidroponik senang karena naik omsetnya 100%. Kemudian ada pengusaha tahu yang sudah hampir bangkrut, sekarang bangkit kembali. Dan kemudian ada juga sekarang
pabrik-pabrik susu atau peternak susu di Boyolali, di Bandung sudah membuat susu pasteurisasi, dan juga mereka sudah membuat satu cold storage yang bisa memasok kebutuhan susu, di mana satu SPPG setiap hari butuh 450 liter susu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.